Baik, mohon teman-teman untuk mematikan speakernya dulu ya. Mudah-mudahan saya ini tidak terlalu lama ya. Hanya ini jumlahnya ada 100 halaman ini dan sudah saya share. Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah kompetensi tenaga kerja. Materi yang sudah disiapkan mulai pendahuluan, kemudian pengertian kompetensi kerja, standar kompetensi kerja. Recording in progress. Jadi saya ingin kita memahami kompetensi kerja itu apa, standarnya apa. Setelah itu secara khusus kita bahas mengenai kompetensi kerja konstruksi, karena geosistem bidang usahanya di bidang konstruksi. Kemudian nggak bisa jalan. Sebentar, kok nggak bisa jalan? Ada bisa jalan. Kemudian kita menjelaskan sertifikasi kompetensi kerja itu seperti apa, mulai dari asesmennya, kemudian perpanjangan sertifikat kompetensi kerja, kemudian ini harus dicatat. Jadi pengalaman kerja konstruksi itu harus dicatat, gitu ya. Kemudian perlu disampaikan juga bahwa apa yang saya sampaikan ini berlakunya mulai tahun depan 2022. Nah, 2021 ini diberlakukan masa transisi, kemudian penutup. Baik, kita mulai yang pertama, pendahuluan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu telah diberlakukan mulai tanggal 12 Januari 2019. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu memang diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. Jadi walaupun undang-undang ini 2017, tapi baru mulai diberlakukan 2019. Sehingga kita di sini punya wawasan ya, ternyata undang-undang itu 20 tahun kemudian baru diperbarui. Nah, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru ini, itu terdapat perubahan mendasar yang tidak diatur oleh undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 18 tahun 99. Pada Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru itu tidak lagi dikenal sertifikat keahlian dan keterampilan kerja, melainkan telah diganti menjadi sertifikat kompetensi kerja. Ya, kita 20 tahun sudah terbiasa ya menyebut SKA, SKT, sertifikat keahlian, SKA, sertifikat keterampilan, SKT. Nah, mulai tahun depan itu sudah nggak ada lagi seperti itu. Mulai tahun depan adanya adalah sertifikat kompetensi kerja. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu juga dikenalnya adalah sertifikat kompetensi kerja, tidak dikenal sertifikat keahlian maupun sertifikat keterampilan kerja. Jadi ini kan apa, omnibus law itu ya, Cipta Kerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, paparan ini menjelaskan secara singkat tentang sertifikat kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sertifikat kompetensi kerja itu ada di undang-undang begitu. Jadi sebetulnya kalau kita tidak mematuhi undang-undang, artinya kita melanggar undang-undang. Pada kesempatan ini
saya akan banyak menjelaskan tentang sertifikat kompetensi kerja bidang jasa konstruksi. Ya, karena ini ide awalnya adalah untuk geosistem. Untuk bidang lainnya seperti bidang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, informasi, dan bidang-bidang lainnya diharapkan dapat dicari padanannya sendiri oleh direktur atau manajer HRD-nya masing-masing. Di sini saya tulis bidang informasi ya, karena Geosystem Group ini juga punya PT Media Jaya Lestari yang usahanya adalah portal berita ya, punya media online beritabangsa.com gitu. Jadi ini kebetulan juga di dunia pers ini sedang terjadi diskusi yang hebat tentang adanya sertifikat kompetensi kerja wartawan. Baik, sekarang masuk ke pengertian kompetensi. Ntar saya tak lihat wajah teman-teman. Nah ini. Oh tapi nggak bisa baca. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini menurut definisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi sebetulnya undang-undang ini sudah lama ya, 2003, 20 tahun yang lalu. Tapi ya begitulah, implementasi undang-undang itu tidak hari ini diundangkan, besok langsung dilaksanakan, tidak. Karena untuk melaksanakan undang-undang perlu harus ada peraturan pemerintah dan lain-lain gitu ya. Bagi kita yang penting adalah bicara kompetensi kerja itu ada 4 kata kunci, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, dan standar. Itu, ini penting ya, ada 4 kata kunci, pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan standar. Jadi kompetensi itu mencakup 3 hal, SKA, skill, knowledge, attitude. Keterampilan, pengetahuan, sikap. Ya, SKA, skill, knowledge, attitude. Pertama, pengetahuan itu mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan seseorang untuk diketahui dalam melakukan kinerja pada pekerjaannya dengan cara yang benar dan efektif. Kemudian keterampilan itu mendeskripsikan pengetahuan pada situasi di mana pengetahuan dirubah menjadi hasil yang dibutuhkan di tempat kerja. Jadi kalau kita hanya punya pengetahuan saja, itu masih di awang-awang, abstrak begitu ya. Menjadi kerja nyata kalau kita punya keterampilan, begitu. Jadi keterampilan itu bentuk realisasi dari pengetahuan yang kita miliki. Dari sini kita memahami kenapa kok ijazah saja itu menjadi kurang. Karena kalau kita sekolah dapat ijazah itu kita baru dapat pengetahuan. Kita keterampilannya belum dapat begitu. Apalagi sikap. Sikap dideskripsikan sebagai alasan dibalik kebutuhan pengetahuan tertentu atau mengapa keterampilan dilakukan dengan cara tertentu. Ini ada contoh ya, contohnya setiap kesempatan saya bicara kompetensi itu contoh sikap kerja itu saya ulang-ulangi aja. Contohnya ini, apakah seseorang itu sudah kompeten dalam
bekerja membuat kopi untuk suaminya, misalnya ya. Pengetahuan yang diperlukan apa? Ya harus paham lah, bikin kopi itu ada kopinya, ada gulanya, begitu ya. Gulanya berapa sendok, gitu, di air hangat atau air panas atau air dingin, begitu pengetahuannya. Kemudian keterampilannya adalah gimana ngambil gula, gimana mengaduknya, kira-kira begitu. Nah, sikap kerja sekarang. Misalnya ini seorang istri membuat kopi untuk suaminya. Dan di dalam melayani suaminya, misalnya ini ya bahasa Surabaya, Pak, itu kopi ini wis dadi ndang kokopen, misalnya gitu ya. Itu sikap itu nggak bagus itu. Jadi dalam hal contoh ini, seorang istri itu sebetulnya belum kompeten bekerja membuat kopi untuk suaminya, ya. Walaupun wawasan tentang perkopiannya bagus, keterampilannya membuat kopi bagus gitu ya, enak pokoknya kopinya, tetapi menyajikannya dengan sikap kerja yang kasar gitu ke suaminya, misalnya ya ini ya. Nah, itu dikatakan orang ini belum kompeten membuat kopi untuk suaminya gitu. Nah, sebetulnya hal-hal yang sikap kerja ini sedang kita soroti bersama ya, gitu. Misalnya pengetahuan tentang rapat pertemuan bagus gitu ya. Keterampilan dalam ikut rapat bagus. Bagaimana dia bisa membuat notulen, bisa menyampaikan gagasan, bisa beradu argumentasi, bagus gitu ya. Tapi sikapnya, rapatnya terlambat, datang terlambat, ketika rapat sambil main HP saja. Nah itu tuh sebetulnya orang ini belum kompeten untuk bekerja mengikuti sebuah rapat gitu ya. Banyak sekali. Baik, nah sekarang kita perluas lagi pengetahuan kita tentang kompetensi. Dimensi kompetensi kerja. Dimensi kompetensi kerja itu ada task skill, ada transfer skill, ada task management skill, ada contingency management skill, ada job role environment skill. Task skill itu kemampuan melaksanakan tugas individu. Jadi kemampuan melaksanakan pekerjaan secara sendiri, itu task skill. Transfer skill itu kemampuan dalam beradaptasi pada konteks dan persyaratan berbeda atau pada lingkungan baru. Contoh, kalau biasa kita virtual meeting dengan Zoom, tiba-tiba tidak pakai Zoom, tapi pakai Google Meeting atau pakai Blue Jean, kita mesti bisa begitu. Kita mesti bisa beradaptasi gitu. Kalau kita tidak beradaptasi dengan hal yang baru, persyaratan baru, lingkungan baru, nah ini transfer skill kita itu masih rendah begitu. Task management skill, kemampuan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Kalau task skill itu kemampuan melaksanakan tugas individu ya, sendiri. Kalau task management skill itu kemampuan mengelola sejumlah tugas, tidak hanya satu tugas, banyak tugas, dan dikerjakan tidak sendiri, tapi rame-rame. Jadi ada unsur manajemennya. Contingency management skill, kemampuan merespon dan mengelola kejadian irreguler atau masalah. Suatu saat kita itu kan bekerja dalam kondisi yang tidak normal, ya. Mungkin tiba-tiba
lampu mati, tiba-tiba kalau sopir bannya gembos, mesinnya mati. Nah, seorang dikatakan kompeten itu kalau mampu, kalau dia mempunyai dimensi contingency management skill. Jadi dia bisa mengatasi masalah-masalah yang irreguler, masalah-masalah yang tidak biasa, begitu dia harus bisa mengatasi. Dimensi terakhir adalah job role environment skill. Itu kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan atau aturan kerja. Jadi seseorang itu dikatakan kompeten kalau dia mampu menyesuaikan dengan tanggung jawab, harapan atau aturan lingkungan kerja gitu. Lingkungan kerja mengharapkan ada SOP. Ya dia harus mengikuti SOP yang ada gitu. Perusahaan mengharuskan seorang karyawan itu mengikuti peraturan perusahaan. Nah, dia harus bisa menyesuaikan dengan aturan perusahaan. Lebih luas lagi, dia harus bisa mengikuti dengan aturan pemerintah kota atau kabupaten. Dia harus bisa mengikuti aturan pemerintah provinsi. Dia harus bisa mengikuti aturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Jadi seseorang disebut kompeten itu salah satu dimensinya adalah nggak boleh sakar PDW gitu ya. Harus ikuti SOP, harus ikuti undang-undang, harus ikuti peraturan ada begitu. Wah ini jadi daripada taruh ini ideal sekali ya gitu. Nah, sekarang kita mulai ke apa itu yang disebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, disebut KKNI. Di dalam KKNI itu kompetensi seseorang itu dibagi menjadi 9 level. Mulai dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, level 1, 2, 3 itu disebut level operator. Level 4, 5, 6 itu level teknisi atau analis. Kemudian 7, 8, 9 itu levelnya level ahli gitu. Kalau dulu kita kan hanya mengenal ahli dan terampil. Nah, sekarang yang terampil itu kita sebut operator, yang ahli tetap ahli, tetapi di antara terampil dan ahli itu ada teknisi atau analis. Kalau menurut definisinya, KKNI adalah penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Jadi ini berita bagus ya, berita bagus karena kita tidak boleh mengandalkan hanya pada pendidikan. Dengan konsep KKNI ini pelatihan kerja, pengalaman kerja itu bisa disetarakan, bisa disandingkan, bisa diintegrasikan dengan pendidikan. Kenapa? Karena kompeten tadi kan tidak hanya pengetahuan yang biasanya kita peroleh dari pendidikan, tapi juga ada keterampilan, skill. Skill itu banyak diperoleh justru dari pelatihan kerja dan pengalaman kerja. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui
pendidikan, pelatihan kerja, atau pengalaman kerja. Gambar berikut ini akan memperjelas. Kita sudah mengenal pendidikan umum, SMA, SMU, kemudian S1, S2, S3. Kita juga sudah mengenal pendidikan kejuruan atau sekarang lebih dikenal dengan vokasi gitu ya. SMK, kemudian D1, D2, D3, D4, profesi, spesialis, subspesialis begitu. Nah, di dunia kerja kita tadi sudah mengenal ada operator, teknisi atau analis, kemudian ada ahli. Nah, antara pendidikan, kemudian pelatihan dan pengalaman, ini bisa disetarakan, bisa disandingkan seperti ini. Ya, jadi untuk lulusan SMK sampai D1, D2 itu levelnya operator. Pendidikan D3, D4 sampai profesi itu levelnya teknisi atau analis. Nah, pendidikan S1, S2, S3 itu levelnya ahli gitu ya. Kita bisa gampang lah, kalau S1 itu selevel dengan ahli muda. Kalau S2 selevel dengan ahli madya. Kalau S3 selevel dengan ahli utama. Sama-sama level 9. Ini menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan ini sudah cukup lama ya, 2012 ya, tapi baru 10 tahun, 11 tahun kemudian kita bahas di sini. Ya, karena setelah Perpres itu baru ada peraturan-peraturan lainnya sehingga sampai kepada kita diimplementasikan. Jadi ini berita baik pada teman-teman yang barangkali riwayat pendidikan formalnya kurang bagus ya. Ada yang S1 nggak lulus, segala itu misalnya ya. Nah, ini kita tidak usah kecil hati, ini kita bisa akan setara dengan mereka yang sekolahnya bagus-bagus, tetapi dengan ini melewati jenjang pendidikan non formal, informal, pelatihan, atau kita genjot pengalaman kita. Sehingga kita misalnya punya kompetensi sebagai ahli utama, sebetulnya udah setara dengan doktor, gitu, dengan S3 gitu ya. Nah, kita genjot diri sendiri ini dengan pendidikan non formal, informal, pelatihan, pengalaman, kita bisa setara dengan S1 gitu ya, kita bisa sebagai ahli muda gitu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi kabar baik bagi teman-teman yang barangkali di masa lalu pendidikan formalnya banyak kendala ya, sehingga tidak bisa diselesaikan barangkali. Kemudian, nah, adanya level-level seperti itu, ada kompetensi-kompetensi seperti itu bisa diterapkan dalam struktur organisasi. Misalnya ini suatu proyek konstruksi yang besar begitu ya, kepala proyeknya itu level 9, manajernya level 8, jadi ahli madya gitu. Kemudian di tengahnya ini bisa diisi ahli madya, ahli muda atau teknisi dan seterusnya. Nah, di kantor kita di Geosistem, di Jasa Uber Sakti, kita bisa terapkan ini juga gitu. Kalau di Geosistem, mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa menerapkan seperti ini, bahwa di kantor misalnya direktur utamanya harus level apa,
para direkturnya harus level berapa, para manajernya harus level berapa, begitu. Saya tetap berpendapat bahwa karena KKNI ini sifatnya nasional, fair saya kira, sangat fair begitu. Nah ini Pak PJD kalau bikin, Pak PJD itu Pak Pariyadi, jasa siap. ya. Kalau bikin organisasi proyek seperti ini Pak PJD, jadi kepala proyeknya harus levelnya paling tinggi, di bawahnya levelnya di bawahnya lagi, begitu ya. Harus seperti itu. Siap. Jangan kebalak-balik. Nah, akhirnya menjadi tuntutannya, kalau Pak Pariyadi itu kan kepalanya kepala proyek, Pak. Wah, itu harus paling tinggi, Pak, levelnya, Pak, gitu. Gitu ya. Nah, ini teman-teman yang ada di media ya. Ini sudah diterapkan sebetulnya oleh Dewan Pers. Jadi pimpinan redaksi itu harus wartawan utama. Redaktur itu wartawan madya. Reporter itu wartawan muda. Itu sebetulnya sudah diterapkan di Dewan Pers gitu. Nah, itu ya, nanti kita akan semakin paham level-level ini apa sih, utama madya itu apa sih, kemudian ada berapa macam sih jabatan sih, nanti kita akan bisa bisa menangkap itu. Ini kecil-kecil tapi harus saya baca ya, karena kalau nggak dibaca, jangan-jangan nggak dibaca nanti. Jadi ini ada jenjang atau level atau tingkatan 1 sampai 9. Ya, ini tentang KKNI ya. Deskripsi umum baik untuk 1, 2, 3 sampai 9 itu dia harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral, etika, kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta deskripsi mendukung perdamaian dunia, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat temuan original orang lain. Menjunjung tinggi penegakan hukum, serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Ini harus dimiliki oleh level 1 sampai 9. Deskripsi umum. Nah, sekarang deskripsi khusus ya. Yang paling bawah, paling rendah, jenjang 1 atau level 1, itu mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, rutin, menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya, gitu ya. Kemudian memiliki pengetahuan faktual, kemudian bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Bandingkan dengan yang level 9, mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Jauh sekali ya, level 1 sampai 9 ini bedanya. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Ini beda nyata ya. Kalau di level 1, itu kan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Di level 9,
mampu mengelola, memimpin, mengembangkan. Nah, beda sekali gitu ya. Yang level 2 sampai 8 bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang pada kesempatan ini juga saya kenalkan yang namanya taksonomi Bloom. Bloom itu nama orang ya, Benjamin S. Bloom. Dia 1956 itu mengatakan bahwa taksonomi Bloom itu struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Nih. Jadi yang paling bawah itu pengetahuan. Kemudian setelah mengetahui, memahami. Setelah memahami, bisa mengaplikasikan. Setelah bisa mengaplikasikan, baru bisa menganalisis. Setelah bisa menganalisis, baru bisa menyatukan dari beberapa pengetahuan, dari beberapa aplikasi. Setelah mampu menyatukan, dia baru mampu mengevaluasi. Nah, ini hierarki yang dari tingkat yang paling rendah ke paling tinggi, gitu ya. Nah, ini pengetahuan dan pemahaman itu dapat dicapai dengan pembelajaran aktif atau pasif. Jadi kalau kita lulus sekolah, itu ya kita sebatas pengetahuan dan pemahaman saja. Kita lulus sarjana gitu, belum tentu bisa mengaplikasikan, belum tentu bisa menganalisis, belum tentu bisa menyatukan, belum tentu bisa mengevaluasi. Kenapa? Karena untuk mengaplikasikan, menganalisis, menyatukan, dan mengevaluasi itu hanya dapat dicapai dengan pembelajaran aktif. Harus praktek, gitu ya. Jadi harus pakai jam terbang gitu. Agar kita bisa mengaplikasikan, bisa menganalisis, bisa menyatukan, bisa mengevaluasi, itu jam terbang itu gitu. Habis wisuda langsung disuruh ini belum tentu bisa gitu. Habis wisuda itu minimal kita hanya dapat pengetahuan dan pemahaman saja gitu. Ini di geosistem ini kan ada Ersa Triantara SH gitu ya, sarjana hukum, betul ya? Ada nggak ya Ersa ini? Tapi nanti kalau bicara hukum konstruksi, boleh bertarung dengan saya lah. Ya. Karena saya sudah 30 tahun belajar hukum konstruksi gitu. Sementara Ersa baru lulus hukum, baru dapat pengetahuan dan pemahaman saja gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita detailkan lagi seperti kata-kata, ini kata-kata ini juga menentukan tinggi rendahnya tingkat keterampilan seseorang. Menetapkan, mengulangi, mencatat, mendata, mengingat, menamai, menghubungkan, menggarisbawahi, ini keterampilan paling rendah ini. Kata kerja keterampilan paling rendah. Di atasnya baru menerjemahkan, mengumpulkan kembali, mendiskusikan, mendeskripsikan, begitu ya. Bandingkan dengan yang paling tinggi, mampu mengevaluasi. Ini kata kerjanya mengkritik, mempertimbangkan, mengevaluasi, menilai, membandingkan, merevisi, menaksir, memperkirakan begitu. Nah, ini rupanya kata kerja itu ada juga ada tingkat-tingkatannya ya gitu. Nah, ini warning untuk Pak Dana, manajer SDM-nya Geosistem, dan Pak Jamal, manajer SDM-nya Jasa Uber Sakti ya. Kalau membuat job description, kata-katanya harus dipilih yang pas gitu ya. Siap, Pak, siap. Jangan job deskripsinya direktur, tapi kata kerjanya menetapkan, mengulangi, mencatat data gitu. Ini kata-kata kerja bukan direktur ini gitu. Baik, Pak.
Direktur itu bahasa kata kerjanya mempertimbangkan, mengevaluasi, memutuskan, menilai, merevisi, begitu ya. Baik, Pak, baik. Ya. Jangan job description karyawan level bawah disuruh mempertimbangkan, ora iso mempertimbangkan. Dia itu pokoknya suruh mengingat gitu aja, atau mendata, mencatat gitu. Gitu ya. Oke. Siap, Pak, siap. Ya, itu ya. Oke. Kita sekarang bicara standar kompetensi. Jadi tadi kan kompetensi itu SKA ya, skill, knowledge, attitude, dan ada standar. Kita sekarang masuk ke standar. Bentar, ngopi dulu. Ini ada cat, ini apa ya? Wah, ini nanti jawabannya nanti ya. Tak selesaikan dulu. Kok macet? Ini standar kompetensi kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian serta sikap kerja. Jadi kalau bicara kompetensi itu mesti ada 3 kata-kata inilah. Pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Pasti ada itu. Yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi standar kompetensi kerja itu ditetapkan oleh undang-undang. Bukan ditetapkan oleh Pak Dana, bukan ditetapkan oleh Pak Jamal. Pak Jamal juga harus ngambil standar kompetensi kerja dari perundang-undangan. Pak Dana demikian juga. Ya. Nah, standar kompetensi kerja itu ada 3. 1. SKKNI, kita harus mulai hafal ini. SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Yaitu rumusan kemampuan kerja yang menyangkut aspek. Bolak-balik, bicara kompetensi itu mesti ngomongnya pengetahuan, keterampilan, sikap kerja. Gitu. Yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi SKKNI ini ditetapkan berdasarkan perundang-undangan gitu. Kemudian ada lagi standar internasional. Nah, ini malah berlaku seluruh dunia. Kemudian ada standar khusus spesifik gitu ya. Oke. Saya hanya akan membahas SKKNI saja. Standar kompetensi kerja nasional itu berisi kumpulan unit-unit kompetensi itu yang merupakan hasil identifikasi kebutuhan kompetensi di tempat kerja. Masing-masing unit kompetensi merupakan bagian dari persyaratan di tempat kerja seperti pengetahuan, keterampilan, termasuk keselamatan kerja, kemampuan literasi, dan matematika dasar. Jadi setiap SKKNI itu ada kode unit kompetensi, judul unit kompetensi, deskripsi unit kompetensi, elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja, ada batasan variabel, ada panduan penilaian, yaitu panduan penilaian untuk menilai apa? Kompetensi. Contohnya, ini kompetensi kerja geoteknik. Ini standar kompetensi kerja geoteknik. Ini diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 305/2016 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang keahlian geoteknik. Nah, ini
ada yang nyebut begini-begini ini namanya SKKNI bidang keahlian geoteknik. Ada yang nyebutnya SKKNI 305 2016. Ada yang menyebut SKKNI 2016 nomor 305. Ini saya ambil contoh SKKNI geoteknik ya, karena geosistem itu kan bidangnya geoteknik. Nah, di dalam SKKNI geoteknik, SKKNI nomor 305 2016, itu ada 21 unit kompetensi. Ya, mulai menerapkan peraturan pelaksanaan pekerjaan geoteknik, mengkaji dokumen kontrak, menyiapkan data sekunder, menyusun program kebutuhan parameter tanah, mengendalikan uji lapangan, mengendalikan uji laboratorium, menentukan sifat indeks dan klasifikasi tanah, menentukan sifat mekanis tanah, membuat ground model berdasarkan uji lapangan dan laboratorium, mengendalikan pekerjaan pemadatan tanah, merencanakan pondasi dangkal, merencanakan pondasi dalam, merencanakan merencanakan sistem penahan tanah sederhana, menentukan stabilitas lereng pada tanah normal, menentukan parameter tanah khusus, merencanakan sistem penahan tanah kompleks, menentukan stabilitas lereng pada tanah khusus, melaksanakan pekerjaan pengamatan air tanah, menentukan parameter tanah pada konstruksi khusus, merencanakan pekerjaan dengan teknik khusus, melakukan pekerjaan geoteknik khusus gitu. Nah, jadi seseorang itu dikatakan kompeten di bidang geoteknik ya kalau menguasai 21 unit kompetensi ini gitu. Ya. Ini tentu kalau SKKNI bidang informasi untuk wartawan beda lagi ureannya ya. SKKNI untuk bidang keahlian struktur atau sumber daya air beda lagi gitu. Untuk mekanikal beda lagi begitu. Oke, nah setiap unit kompetensi ini terdiri dari beberapa elemen kompetensi. Nih, jadi ini kan unit kompetensinya ini, setiap unit kompetensi ada elemen kompetensi. Seperti unit kompetensinya menerapkan peraturan pelaksanaan pekerjaan geoteknik gitu ya. Oh iya, hampir setiap SKKNI itu yang paling atas itu bicara tentang peraturan. Kemudian juga bicara tentang keselamatan kerja. Gitu. Jadi memang seseorang dikatakan kompeten kalau memahami peraturan dan K3. Itu hampir setiap SKKNI unit kompetensinya ada ini peraturan gitu. Nah ini kalau geoteknik ya peraturan pelaksanaan pekerjaan geoteknik. Kembali lagi, setiap unit kompetensi terdiri dari beberapa elemen kompetensi. Contohnya ini menerapkan peraturan pelaksanaan pekerjaan geoteknik punya 2 elemen kompetensi yaitu melaksanakan peraturan SMK 3L, melaksanakan ketentuan pengendalian lingkungan. Ya ini untuk diketahui ya, ini SKKNI-nya sedang dalam proses pembaharuan. SKKNI itu setiap 5 tahun sekali mesti diperbarui. Sekarang di dunia konstruksi tidak ada lagi istilah SMK 3L. Sekarang yang ada adalah keselamatan dan kerja konstruksi. Jadi bicara K3 ini konstruksi lebih maju gitu ya. Di bidang konstruksi sudah tidak ada lagi keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan peraturan Menteri PUPR, sekarang istilahnya sudah keselamatan kerja konstruksi begitu. Ya nanti pada sesi lain kita bahas ya tentang
peraturan terbaru tentang keselamatan kerja konstruksi gitu. Nah, ini Pak Ferry, Pak di Geosistem, Pak Tunjung di Ubersakti, tolong ini ikuti regulasi terbaru ya. Di jasa konstruksi sudah tidak ada lagi SMK 3. Yang ada adalah keselamatan kerja konstruksi gitu. Nah, setiap elemen kompetensi ini terdiri dari beberapa kriteria unjuk kerja. Misalnya ini elemen kompetensi melaksanakan peraturan SMK 3 punya 3 unjuk kerja, punya 3 kriteria unjuk kerja, yaitu ketentuan K3 yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan diidentifikasi. Daftar simak tentang potensi dan bahaya kecelakaan di tempat kerja dibuat sesuai dengan standar. Nah, kita pakai standar apa? Tentunya standarnya bukan OSAS lagi, OSAS sudah nggak ada. Dan bukan ISO 45001. Tapi standarnya harusnya standar keselamatan kerja konstruksi PUPR standarnya gitu. Tadi malam saya sempat baca peraturan yang terbaru itu, di sana sudah ada template-template form-form bagaimana mengisi merencanakan keselamatan kerja konstruksi, bagaimana melaporkan, bagaimana mengevaluasi, sudah komplit. 3. Ketentuan SMKR 3 dilaksanakan sesuai prosedur. Gitu ya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan unit kompetensi terdiri dari beberapa elemen kompetensi terdiri dari beberapa unjuk kerja. Yang saya pakai contoh ini tentang geoteknik. Nah, barangkali ini nanti bisa dibaca sendiri aja ya. Jadi setiap SKKN ini ada batasan variabel, yaitu konteksnya, peralatannya, peraturan yang diperlukan, norma, gitu. Kemudian ada panduan penilaian, konteks penilaiannya, persyaratan kompetensi, aspek kritis, nah sikap. Nah sikap tadi kan kompetensi itu kan SKA, skill, knowledge, and attitude. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, sikap yang diperlukan sebagai apa pada unit kompetensi 1 dari kompetensi keahlian geoteknik ini adalah teliti dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan teliti dalam menerapkan ketentuan pengendalian lingkungan. Itu sikap yang diperlukan agar seseorang bisa dikatakan kompeten. Aspek kritisnya ketelitian dalam mengidentifikasi ketentuan K3. Ketelitian dalam mengidentifikasi peraturan tentang pengendalian lingkungan. Gitu. Jadi sudah enak kita kalau udah punya SKKNI itu enak. Ada standar dan semuanya sudah diuraikan. Nah, sekarang SKKNI itu di dunia lain itu seperti apa sih? Tadi kan kita sudah jelaskan SKKNI ini ada unit kompetensi, ada deskripsi unit, ada elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja, ada batasan variabel, ada panduan penilaian, kan begitu. Nah ini kalau di kantor kita, unit kompetensi itu judul SOP gitu. Jadi kantor-kantor yang sudah terbiasa membuat dan menjalankan SOP, ya satu unit kompetensi itu satu SOP sebetulnya. Deskripsi unit itu ruang lingkup SOP. Elemen kompetensi itu langkah-langkah utama. Flowchart-nya itu loh. Kriteria unjuk kerja itu instruksi kerja.
batasan variabel itu spesifikasi, panduan penilaian itu pengendalian gitu. Kalau kita udah terbiasa membaca, melaksanakan SOP, paham. Di dunia pelatihan, unit kompetensi itu adalah judul materi pembelajaran. Jadi ke depan kalau kita ikut pelatihan-pelatihan itu sepatutnya adalah harus dicari rujukannya. Ini unit kompetensinya apa begitu. Setiap judul pelatihan itu harus punya rujukan. Ini merujuk ke unit kompetensi yang mana begitu. Deskripsi unit kompetensi itu ruang lingkup pelatihan. Elemen kompetensi itu tujuan instruksional khusus, kriteria unjuk kerja, indikator, batasan variabel, kontekstualisasi pembelajaran, panduan penilaian itu evaluasi. Nah, di sertifikatnya, nah judul sertifikat, jadi kita kalau ikut pelatihan, ikut apa, judul sertifikat itu mesti merujuk pada unit kompetensi apa begitu. Deskripsi unit itu ruang lingkup assessment, elemen kompetensi sama, kriteria unjuk kerja itu kriteria pencapaian kompetensi, batasan variabel berarti konteks assessment, dan panduan penilaian ini panduan assessment. Gitu. Baik, kita masuk ke standar kompetensi tenaga kerja konstruksi. Ini teman-teman jasa bersakti jangan ngantuk dulu. Intinya di sini. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021, jadi ini GRES ya, baru ini tahunnya 2021. Klasifikasi dan subklasifikasi jasa konstruksi itu klasifikasi arsitektur, sipil, mechanical, tata lingkungan, manajemen pelaksanaan, arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior, perencanaan wilayah kota, sains dan rekayasa teknik. Klasifikasinya jasa konstruksi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 klasifikasi jasa konstruksi. Ini Hafiz masih ikut ya. Desain interior itu masuk jasa konstruksi. Ya. Nah, sipil sekarang. Ini penting bagi jasa bersakti ini. Di sipil itu subklasifikasi dari sipil itu gedung, material, jalan, jembatan, landasan udara, terowongan, bendungan, irigasi dan rawa, sungai, pantai, air tanah dan air baku, bangunan air minum, bangunan limbah, bangunan persampahan, drainase perkotaan, geoteknik dan pondasi, geodesi. Ini AA Usin Junior ikut ya. Geodesi itu masuk subklasifikasi dari klasifikasi sipil. Jadi geodesi itu juga masuk jasa konstruksi. Jalan rel, bangunan menara, bangunan pelabuhan, testing, analis teknik, bangunan lepas pantai, pembongkaran bangunan, grouting. Nah, jasa bersakti juga punya bidang usaha klasifikasi mechanical ya. Mechanical itu dibagi teknik tata udara, plumbing, proteksi kebakaran, transportasi dalam gedung, teknik mechanical, alat berat, teknik lifting, begitu. Kemudian jasa bersakti, manajemen pelaksanaan, ada keselamatan konstruksi, manajemen konstruksi atau manajemen proyek, hukum kontrak konstruksi, pengendalian mutu, pekerjaan konstruksi, estimasi biaya konstruksi, manajemen aset.
Untuk yang arsitektur lanskap iluminasi dan desain interior ada arsitektur lanskap, teknik iluminasi, desain interior. Nah ini peraturan terbaru tentang jasa konstruksi mengenai klasifikasi dan subklasifikasi jasa konstruksi. Sekarang kita detailkan lagi. Halo Pak PYD, masih? Mana Pak PYD? Masih ya? Karena setelah ini lebih detail lagi Pak nanti jasa bersaktinya ini Pak. Nah, ini sudah kita bagi klasifikasi, subklasifikasi, kualifikasi, jabatan kerja, jenjang, acuan gitu. Tadi kan kita sudah membahas sipil itu ada klasifikasi, jasa konstruksi itu ada klasifikasi, ada subklasifikasi. Kualifikasi sudah kita bahas di KKNI, ada ahli, ada teknisi, ada analisis, ada operator. Jenjang sudah kita bahas di KKNI juga. Jenjang atau level ada 9, 7, 9, 9 begitu ya. Nah, ini Pak Jamal tahun depan di motor Mas Ujar. Di motor baru. Iya Pak. Ini mulai dibikin list Pak. Jabatan kerja di proyek itu seperti ini Pak. Iya Pak. Di sipil subklasifikasi gedung untuk kualifikasi ahli Biaya bagusan pipa. itu ada ahli teknik bangunan gedung, ada manajer lapangan pelaksanaan konstruksi bangunan, ada apalagi nih ahli perawatan bangunan gedung. Kalau perawatan enggak ya kayaknya ya. Nah ini sudah disandingkan di sini SKKNI-nya. Jadi untuk arsitek itu standarnya adalah SKKNI 164/2016. Untuk ahli teknik bangunan gedung, SKKNI-nya 192/2016. Nah ini teman-teman jasa Ubersakti harus sudah memposisikan diri. Ini sebagai ahli apa, kemudian acuannya pakai SKKNI yang mana, dicari dan coba dibaca-baca lah. Ini itu tadi ahli, sekarang teknisi atau analis. Itu ada manajer lapangan pelaksanaan pekerjaan gedung. Ini levelnya 6. Pakai SKKNI 108/2015. Kemudian ada pengawas pekerjaan struktur bangunan gedung. Ini levelnya 4, pakai SKKNI 340/2013. Pelaksana lapangan pekerjaan gedung, levelnya 4. Acuannya SKKNI 2005/2015. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa untuk proyek-proyek APBN, terutama proyek-proyeknya PUPR, mulai tahun depan itu persyaratan tenaga kerja itu seperti ini Pak Jamal. Itu ya. Sudah ada level-levelnya, sudah ada nama-nama jabatannya, begini. Lagi. Kalau yang operator, tukang cat bangunan gedung, itu level 1. Menggunakan SKKNI 310/2016. Tukang pasang ubin itu level 1, SKKNI 309/2016. Itu tadi gedung ya. Ini banyak sekali nih tukang itu levelnya 111 gitu ya. Kalau mandor itu levelnya 3. Ini tukang levelnya 1, mandor levelnya 3. Terus sekarang jalan.
Jalan yang ahli itu ahli teknik desain jalan, ahli keahlian teknik jalan, SKKNI-nya ini levelnya sudah ada, ini 7, 8, 9. Kalau level 7 itu muda, level 8 madya, level 9 utama. Begitu. Terus ya, jembatan, demikian juga. Landasan udara, terowongan, bendungan. Nah ini bendungan ini menarik ini bendungan. Ini Pak Slamet yang banyak di instrumen bendungan mulai menyesuaikan Pak Slamet. Ini ada pelaksana operasi pemeliharaan, ada ahli supervisi, ya paling enggak SKKNI-nya ini mulai dicari dan dibaca lah. Irigasi dan rawa, sungai dan pantai, air tanah dan air baku, bangunan air limbah, bangunan persampahan, drainase perkotaan, geoteknik dan pondasi. Nah ini geosistem ya. Jadi di geosistem mesti ada ahli geoteknik level 9, ahli geologi pekerjaan konstruksi level 9. Kebetulan geosistem tidak bergerak di pondasi sih. Tapi kalau geoteknik murni ada ahli muda perencana pondasi, ahli madya perencana pondasi, ahli utama perencana pondasi, SKKNI-nya sudah disiapkan semua. Ada teknisi geoteknik levelnya 6. Gitu. Geodesi ini halo AA Usen Junior, itu segera ngurus sertifikat, boleh pilih ahli geodesi dan bangunan gedung atau ahli geodesi untuk perencanaan jalan dan jembatan atau ahli pengukuran jalan. Pilih, ini ada 3 SKKNI ini ya. Ini AA ini kan satu-satunya sarjana geodesi ya, sekarang geoinformatika ya, geomatika. Jadi ini segera aja terjun sebagai ahli geodesi dan bangunan gedung atau ahli geodesi untuk perencanaan teknis jalan dan jembatan atau ahli muda pengukuran jalan. Ini segera masuk ke sana. Ini ada jalan rel, bangunan menara, bangunan pelabuhan, kemudian mekanikal, itu ada tata teknik udara, banyak ya. Selalu dibagi sebagai ahli, teknisi analis, atau operator. Ini banyak sekali, operator ini banyak sekali gitu ya. Ini klasifikasi tata lingkungan, manajemen pelaksanaan. Nah ini ahli muda K3 konstruksi level 7, ahli madya K3 konstruksi level 8, itu untuk manajemen pelaksanaan, subklasifikasi keselamatan konstruksi. SKKN-nya sudah ada. Jadi, halo Pak Tunjung. Nah ini Pak Tunjung pegang SKKNI sekarang Pak Tunjung. Ini mulai tahun depan kita harus sudah paham dengan SKKN ini. Jasa Bersakti mulai tahun depan mesti punya ini ahli muda K3 konstruksi, ahli madya K3 konstruksi, ahli utama K3 konstruksi, begitu ya. Ada supervisor K3 konstruksi, ini SKKN-nya ada semua. Nah ini Pak Ferry Geosistem juga sudah mulai mempersiapkan ini Pak Ferry. Iya Pak. Ini manajemen konstruksi atau manajemen proyek. Nah ini jasa bersakti ini yang sangat perlu. Mesti ada ahli muda manajemen konstruksi, ahli manajemen konstruksi pratama, ahli manajemen konstruksi madya, gitu ya. Ini SKKN-nya sudah ada. Hukum konstruksi, ya.
Jadi hukum konstruksi, saya ulangi lagi, bidang sipil, bidang jasa konstruksi untuk klasifikasi manajemen pelaksanaan itu punya subklasifikasi hukum kontrak konstruksi. Ya, untuk jabatan kerja ahli kontrak kerja konstruksi itu SKKNI-nya ada SKKNI 88/2015. Jadi ini tolong ERSA ini. ERSA segera cari SKKNI 88/2015. ERSA segera ngurus sertifikat ahli kontrak kerja konstruksi. Baik, Pak. Yang Jakarta, Febri. Ya. Jadi ini sudah ketemu ini. SKKNI-nya kalau ngurus legal, Bapak Ibu yang bekerja dengan jabatan sebagai legal, bagian hukum, segera ikut ini, ahli kontrak kerja konstruksi, SKKNI-nya 88/2015, gitu ya. Jadi ini kita sekarang sudah punya standar, gitu. Kemudian terus arsitektur lanskap. Ini ada arsitektur lanskap, iluminasi dan desain interior. Itu ada 3 subklasifikasi. Arsitektur lanskap, teknik iluminasi, desain interior. Desain interior itu ada 4 ahli. Arsitek muda interior, arsitek madya interior, arsitek utama interior, dan ahli desain interior. Gitu ya. Ini untuk desain interior. SKKNI-nya sudah ada 207/2013. Ini Hafiz ini segera ngurus ini sebagai seorang ahli desain interior, gitu. Nanti bisa backup jasa bersakti. Kemudian apalagi ini? Ya. Nah, ini kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kita beruntung ya. Di konstruksi itu kan di bawah Kementerian PUPR. Kementerian PUPR itu regulasinya bagus ya, lengkap gitu. Walaupun ini dibaca baru 18 Juli 2021. Jadi masih baru ini. Nah, untuk teman-teman yang berprofesi di pemasaran, di general affair, di media, di informasi, di SDM, tolong cari sendiri. Ini, cari SKKNI-nya, gitu ya. Cara mencari SKKNI-nya pakai ini, skkni.kemenaker.go.id. Jadi di sini tinggal sektornya milih apa, golongannya apa gitu, kita nanti download. Gitu. Seperti ini ketemu SKKNI ahli perencana pondasi. Atau mau diurut semua SKKNI dibaca semua, judulnya sesuai enggak? Begitu judulnya sesuai, hukum kontrak download, gitu ya misalnya. Desain interior download, ahli geodesi, teknik jalan dan jembatan download, kira-kira begitu. Baik. Nah itu tadi, jadi kita udah bicara kompetensi itu apa. Setelah itu standar kompetensi itu apa? Sekarang kita bicara tentang sertifikasi kompetensi. Sertifikasi adalah proses untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, gitu ya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Udah lama ya, tentang tenaga kerjaan. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja
setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Jadi agar kompetensi kita itu memperoleh pengakuan, ya, pengakuannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sertifikat. Sertifikat adalah bukti pengakuan. Bentar. Sertifikat kompetensi itu adalah bukti pengakuan kompetensi seseorang. Ya. Jadi kompetensi kerja seseorang itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu dapatnya dari mana? Bisa dari lembaga pelatihan kerja pemerintah, bisa dari lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Tapi ingat ya, pelatihan yang berbasis kompetensi, tidak hanya asal pelatihan. Nih, pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Kemudian, sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud nomor 2 dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang berpengalaman. Nanti saya terangkan bahwa memperoleh sertifikat kompetensi itu ada 2 jalur. Ada yang kita ikut pelatihan dulu, kemudian ujian, kemudian kalau lulus dapat sertifikat. Ada yang tidak usah ikut pelatihan. Kalau kita memang sudah berpengalaman, ya langsung aja ikut sertifikasi. Biasanya itu disebut dengan metode assessment portofolio. Jadi kita udah punya pengalaman gitu, ya nggak usah ikut pelatihan, langsung aja ngurus sertifikat. Kemudian untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini kita mengenal istilah baru, walaupun istilah ini sudah mulai 2003, tapi tahun-tahun ini di jasa konstruksi menjadi populer, yaitu BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, gitu ya. Jadi gampang ceritanya, sertifikasi kompetensi seluruh Indonesia itu hanya dikeluarkan oleh satu badan, namanya BNSP. Bahasa lainnya, kita kalau pengen ngurus sertifikat kompetensi itu tidak ada alamat lain selain sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oke. Nah, ini jalur sertifikasi kompetensi. Jadi kompetensi tenaga kerja seseorang itu bisa dari pengalaman. Orang yang berpengalaman itu bisa membentuk kompetensi, atau orang yang dilatih melalui pelatihan itu bisa membentuk kompetensi kerja. Nah, kompetensi kerja itu untuk memperoleh sertifikat kompetensi melalui proses sertifikasi kompetensi oleh asesor kompetensi. Baru keluar sertifikat kompetensi. Nah, pelatihannya itu bukan sembarang pelatihan, tapi pelatihannya adalah melalui pelatihan kompetensi yang dilakukan oleh instruktur, trainer, atau tenaga pengajar kompetensi. Jadi ini tadi, kalau kita memang sudah merasa pengalaman, ya langsung aja sertifikat kompetensi, nggak usah pakai pelatihan, yaitu lewat jalur portofolio. Tapi kalau kita merasa belum pengalaman, kita masih perlu ikut pelatihan. Kemudian dari pelatihan itu kita ujian melalui jalur uji kompetensi untuk ikut proses sertifikasi kompetensi
Dan kalau dikatakan kompeten, maka kita memperoleh sertifikat kompetensi. Nah, ini PP 10 tahun 2008 tentang BNSP. Tadi kan Undang-Undang Ketenagakerjaannya kan 2003 ya. Nah, ini ada peraturan pemerintahnya baru tahun 2018 tentang BNSP. Badan Nasional Sertifikasi yang selanjutnya disebut BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Satu-satunya di Indonesia. Gitu ya. BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi BNSP itu tanggung jawabnya kepada Presiden, wewenangnya adalah melakukan sertifikasi kompetensi. Tidak ada badan lain selain BNSP. BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Ini berdasarkan undang-undang. Jadi tidak ada lain yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja selain BNSP saja. Tetapi BNSP memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi disingkat LSP yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Jadi ceritanya sebetulnya yang dapat wewenang dari pemerintah satu-satunya di Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja itu BNSP. Tetapi BNSP bisa memberikan lisensi kepada LSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Jadi dari sini kita sudah terarah kemana kita mencari sertifikat kompetensi kerja, yaitu kepada LSP, lembaga sertifikasi profesi. Tetapi jangan sembarang LSP. LSP yang mana? LSP yang telah memperoleh lisensi dari BNSP, begitu ya. Oke, kita sekarang bicara konstruksi. Ini GRES baru, Peraturan Pemerintah Nomor 14 2021. Tenaga kerja konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Ini kalau dibalik berarti tenaga kerja yang bekerja di bidang konstruksi dan tidak mempunyai sertifikat kompetensi kerja konstruksi, jangan menyebut dirinya tenaga kerja konstruksi, gitu kalau dibalik begitu. Sertifikat kompetensi kerja konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Sertifikat kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan SKKNI, standar internasional atau standar khusus. LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat dan dilisensi sesuai dengan ketentuan perundang terhadapku setelah mendapat rekomendasi dari Menteri PUPR. Nah, ini sudah mengerucut lagi. Tadi kan mana kita harus mencari sertifikat kompetensi untuk jasa konstruksi lewat LSP. LSP yang mana? LSP yang telah memperoleh lisensi dari BNSP kan begitu. Nah, kalau di jasa konstruksi LSP itu bisa dibentuk oleh asosiasi profesi atau dibentuk oleh lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi. Tetapi tidak sembarang asosiasi profesi bisa bentuk LSP. Yang bisa bentuk LSP adalah asosiasi profesi yang terakreditasi.
Juga tidak semua lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang bisa membuat LSP. Yang bisa membuat LSP hanya lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat. Dan semuanya itu pasti terregistrasi di Kementerian PUPR karena kita bicara jasa konstruksi. Ya. Nah, ini adalah asosiasi profesi terakreditasi di Indonesia. Ada 25. Jadi hanya 25 asosiasi profesi ini saja yang bisa membuat LSP. Ya, jadi teman-teman yang saat ini menjadi anggota asosiasi profesi di luar 25 ini, saya anjurkan cepat-cepat keluar saja. Ya. Nah, saat ini 25 asosiasi profesi 2021 ini sedang mempersiapkan pembentukan LSP. Jadi asosiasi profesi yang terakreditasi yang bisa membuat LSP itu adalah HAKI, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, IAKI, Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia, dan seterusnya ya. HATI, Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia, dan seterusnya. Saya termasuk ikut mendirikan LSP di HATI, Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia. LSP yang dibentuk namanya LSP Geoteknik Indonesia. Kemudian di sini ada HPJI, mana HPJI? HPJI. Nomor 20, Pak. Ya. HPJI juga sedang membuat LSP, namanya LSP IG. Yaitu LSP Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia. Itu namanya itu LSP IG. HT namanya LSP Geoteknik Indonesia. Untuk asosiasi profesi yang lain saya belum dapat info ya. Kebetulan saya ikut grup WA nasionalnya HPJI, pengurus nasional HPJI, jadi saya bisa tahu perkembangan HPJI. Kalau yang di HATI itu memang saya ikut mendirikan itu LSP Geoteknik Indonesia. Itu ya. Ini juga penting ada kategori khusus tidak bercabang, umum bercabang, khusus tidak bercabang, itu penting. Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang mengatakan HATI Jawa Timur, HATI DKI Jakarta. Ya, HATI itu nggak punya cabang. Jadi HATI ini kategorinya khusus tidak bercabang, gitu ya. Ini HATI itu hanya ada satu di Jakarta. Oke. Nah, jadi hubungannya asosiasi profesi, LPJK, PUPR, dan BNSP itu adalah seperti ini. Asosiasi profesi itu harus registrasi ke LPJK. Setelah registrasi LPJK harus terakreditasi oleh PUPR. Tadi ada 25 asosiasi profesi yang telah diakreditasi oleh PUPR. Setelah diakreditasi oleh PUPR, baru bisa bentuk LSP. LSP ini juga harus diregistrasi di LPJK, diakreditasi di PUPR, dan dimintakan lisensi dari BNSP. Setahu saya, dari 25 asosiasi profesi terakreditasi yang telah membentuk LSP, itu baru ada satu asosiasi profesi yang telah berhasil memperoleh lisensi dari BNSP. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia HPJI belum dapat lisensi. Kemudian LSP saya sendiri, LSP Geoteknik Indonesia belum dapat lisensi dari
BNSP. Tapi target semuanya adalah tahun ini semuanya harus dapat lisensi dari BNSP, sehingga mulai tahun depan itu harus sudah bisa mulai melakukan sertifikasi kompetensi. Nah, jadi sekarang ini terkontrol sekali, terkendali sekali gitu. Tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Tidak lagi seperti zaman SKK yang bisa beli, SKT yang bisa beli. Ini datanya. Ini data 2 tahun lalu ya. SKA yang dikeluarkan oleh SKA yang dikeluarkan di Riau itu 47.000. Sementara SKA yang dikeluarkan di DKI Jakarta hanya 25.000. Logis nggak ini? Mosok tenaga ahli di Riau lebih banyak dari DKI? Nggak logis ya. Artinya apa? Jadi dulu itu memang kalau mau cari SKA, SKT paling gampang itu nyarinya di Riau. Setor ya, kalau di Hati itu kan pakai ujian ya. Jadi profesor ujian SKA di Hati tidak lulus itu tidak hanya sekali, berkali-kali. Profesor ikut kajian, ikut ujian keahlian geoteknik nggak lulus itu berkali-kali di Hati. Nah, jadi dulu itu kualitas sertifikat SKA itu berbeda-beda. Mudah-mudahan mulai tahun depan sama lah. Oke. Nah, ini contoh sertifikat kompetensi yang sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi mestinya sertifikat kompetensi jasa konstruksi mulai tahun depan ini bentuknya seperti ini semua, sama. Ini contoh. Ini sertifikatnya Asmi Lisane Wahyu Geosistem, ahli muda K3 konstruksi dari BNSP gitu ya. Yang di bawah yang tanda tangan ini adalah LSP ITS gitu. Kemudian ini contoh lagi sertifikat kompetensi Perdana Anugerah Ilahi Geosistem sebagai pelaksana pelatihan di tempat kerja. Tuh. Ada lagi nih contoh sertifikat kompetensi Wahyu P. Kuswanda sebagai asesor kompetensi. Jadi nanti sertifikat kompetensi itu ya bentuknya seperti ini, sama semua. Kalau istilah teman-teman itu sertifikat bergambar Garuda. Ya, jadi sudah lupakan SKA, SKT, dan kita harus ke depan itu kalau kita milih pelatihan-pelatihan yang memerlukan sertifikat harus selektif. Sertifikatnya harus seperti ini. Dan sertifikat ini hanya dikeluarkan oleh LSP yang terlisensi oleh BNSP. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang asesmen sertifikasi kompetensi. Asesmen itu proses sertifikasinya itu. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional. Ini menurut Undang-Undang Tenaga Kerja 2013. Jadi, sertifikasi kompetensi itu sebetulnya hanya membandingkan antara standar dan bukti. Kalau bukti yang bisa kita berikan lebih berat dari standar, kita dikatakan kompeten. Tetapi kalau bukti yang kita berikan lebih ringan dari standar yang disyaratkan, kita dikatakan belum kompeten. Jadi pada uji kompetensi, dalam proses sertifikasi kompetensi kerja,
itu hanya ada dua hasil, yaitu kompeten dan belum kompeten. Tidak ada istilah kompeten dengan nilai 6 atau belum kompeten dengan nilai 5,5, itu enggak ada. Hanya ada dua macam, hitam putih, kompeten atau belum kompeten. Ini ada contoh ya. Contoh. Seseorang pilot pesawat terbang itu dikatakan kompeten bila dia mampu take off, kemudian mampu membawa pesawatnya di udara, dan mampu landing. Tiga-tiganya harus dikuasai oleh pilot. Pilot itu harus mampu take off, mampu menjalankan pesawat di udara, dan mampu landing. Itu dikatakan kompeten. Kalau salah satu aja nggak bisa, ada pilot yang tidak bisa take off, atau ada pilot yang tidak bisa landing, itu namanya belum kompeten, gitu ya. Oke. Nah sekarang tadi kan ini kita menimbang bukti yang kita berikan dengan standar itu berat mana. Berarti sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus pandai-pandai, kita harus rajin-rajin mengumpulkan bukti. Ya. Untuk proses sertifikasi kompetensi, itu ada aturan bukti seperti ini. Ini udah 4 jam ini. Loh, hampir 2 jam. Bentar lagi lah. Aturan bukti itu VATM, valid, asli, terkini, memadai. Mulai saya percepat ya. Valid itu bukti yang dikumpulkan memenuhi persyaratan dari unit kompetensi atau standar spesifik. Jadi valid itu bisa memenuhi standar lah. Kalau di standar diminta A, kita bisa menunjukkan A. Kalau di standar diminta B, kita bisa menunjukkan B. Itu valid, sesuai dengan standar. Asli itu miliknya sendiri, jangan milik tetangganya, jangan milik teman sekantornya, gitu ya. Jadi bukti yang dikumpulkan adalah pekerjaannya sendiri. VATM, valid, asli, terkini. Bukti harus berhubungan dengan keterbaruan dan apakah bukti tersebut berhubungan dengan kompetensi terkini. Terkini itu artinya kayak SIM lah. SIM itu kan 3 tahun sekali diperpanjang ya. Jadi sesuatu yang bicara dengan kompetensi itu tidak seumur hidup. Itu punya batas waktu begitu. Jadi kalau saya dikatakan saya tuh ahli masang geotekstil. Tapi itu udah 25 tahun yang lalu. Wah, itu udah nggak terkini itu. Jadi terkini yang diminta biasanya paling nggak 5 tahun terakhir gitu. Oh, saya ahli mancang pondasi. Kapan? 10 tahun yang lalu. Oh, sudah nggak terkini itu. Yang diminta itu yang terkini. Terus memadai. Memadai itu menyeluruh, tidak sebagian gitu ya. Seseorang dikatakan sebagai kompeten di bidang ahli struktur gedung gitu, kecuali pondasi. Oh, itu nggak memadai. Untuk dikatakan kompeten di dalam pembangunan konstruksi gedung, ya mulai pondasi sampai atap harus menguasai. Kalau salah satu aja menguasai, itu nggak memadai, gitu ya. Jadi kita harus pinter-pinter, pandai-pandai, rajin-rajin untuk mengumpulkan bukti-bukti. Nah, yang dibutuhkan buktinya seperti apa? Jenis bukti itu ada yang bukti langsung, ada yang bukti tidak langsung, ada bukti tambahan. Bukti langsung itu kalau asesornya yang menguji kita itu melihat kita secara langsung. Jadi seperti kita dikatakan ahli ngecor, ya pada saat ngecor kita dinilai, itu langsung.
pada saat mancang pondasi kita dinilai oleh penilai atau asesor, itu bukti langsung. Kalau yang nggak langsung itu kita mesti mengumpulkan bukti-bukti gitu. Jadi ini kan gambarnya begini. Kalau bukti langsung itu pengujinya itu melihat langsung. Kalau bukti tidak langsung, pengujinya itu ini apa ini namanya? Mencari jejak gitu ya, jejak-jejak kita gitu ya. Jadi bukti tidak langsung itu ijazah, sertifikat, foto proyek, kontrak kerja, nah itu bukti tidak langsung gitu. Nah, kemudian bukti tambahan itu biasanya dengan wawancara atau ujian. Depan-depan begini, bukti tambahan. Oke. Nah, sekarang perpanjangan sertifikasi kompetensi. Ini GRACE, Peraturan Menteri PUPR nomor 12 2021. Perpanjangan sertifikat kompetensi kerja konstruksi itu melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang namanya PKB, itu ya. Nah, menilainya begini. Oh, gini. Kalau kita itu jenjang 7, kita harus punya 100 satuan kredit pengembangan keprofesian. Kalau kita itu jenjangnya 8, harus punya 150. Kalau kita jenjangnya 9, harus punya 200 satuan kredit pengembangan keprofesian. Nah, diperolehnya dari mana ini? Nih. Jadi nilai dasar dikali bobot, gitu ya. Seperti ini. Kalau kita lulus pendidikan formal dapat ijazah, kita dapat 30. Kalau kita ikut kursus singkat 16 sampai 24 jam pelajaran, kita dapat 5. Kalau kita ikut pelatihan 2 sampai 3 hari, kita dapat 5. Kira-kira begitulah. Pendidikan formal, pembelajaran mandiri dapat 25. Pembelajaran terkait penugasan kerja, misalnya kita punya kontrak kerja gitu, dapat 25. Kita mengikuti pertemuan profesi, dapat 5. Kita ikut di panitia-panitia begitu, dapat 4, dapat 3, dapat 2, gitu ya. Kita ikut sayembara, kalau peserta dapat 4, kalau pemenang dapat 4. Kita bikin laporan teknis internal, penanggung jawabnya dapat 10, misalnya. Kita memaparkan dalam pertemuan teknis, itu dapat 5. Kita menulis makalah, kalau seminar nasional dapat 10, itu yang tidak review. Yang di review dapat 15. Kalau seminar internasional tetapi di review dapat 20, dan seterusnya. Menulis di majalah, menulis buku, mengajar, ini nilainya ada sendiri di sini. Kemudian ikut gelar karya arsitektur, sayembara gitu, ada nilainya ya. Dari sini sebetulnya kita tersadarkan ya, bahwa sebagai tenaga ahli konstruksi itu ternyata kita tidak boleh hanya bekerja saja. Kita rupanya juga dihargai juga kalau kita nulis, kita jadi panitia-panitia, kita bikin makalah, itu rupanya kita juga dihargai gitu. Dan itu menjadi syarat perpanjangan sertifikat kompetensi kita. Sekarang bobot. Ini misalnya kita sekolah lulus. Ini bobotnya 1 kalau terverifikasi. Terverifikasi itu ya sekolahnya jelas dan lain-lain gitu ya. Misalnya menjadi peserta pertemuan profesi. Kalau jelas itu bobotnya 0,8. Kalau nggak jelas 0,25. Kira-kira begitu.
Ikut apa? Gelar karya arsitek. Kalau itu diverifikasi dan divalidasi jelas, nilai bobotnya 0,8. Kalau nggak jelas 0,25. Saya kira begitu. Terus kita sebagai narasumber, kalau jelas 0,8, kalau tidak jelas 25. Nanti ada nilainya sendiri kalau internasional. Nah, ini. Kalau nasional nilainya 1. Kalau internasional tapi dalam negeri bobotnya 2. Kalau internasional di luar negeri bobotnya 3. Nah, itu semuanya dijumlah, SKKP-nya dijumlah, dan untuk memperpanjang sertifikat kita yaitu tadi 100, 150, dan 200 untuk level 789. Pencatatan pengalaman. GRES baru, PPP 14 PPP. PP nomor 14 tahun 2001. Setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi pada pemerintah pusat. Jadi pengalaman tenaga kerja konstruksi itu sekarang dipusatkan pencatatannya melalui LPJK. Pencatatan profesional tenaga kerja konstruksi menggunakan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi yang dicatatkan itu jenis layanannya, nilai pekerjaannya, durasi dan tahun pekerjaannya, dan nama pengguna jasa. Nah, pengalaman kerja profesional tenaga konstruksi itu diinput pada platform digital sistem informasi pengalaman, singkatannya SIMPAN. SIMPAN akan digunakan sebagai salah satu referensi data dalam proses perizinan berusaha. Juga digunakan pada proses tender tahun 2022. Pak Jarod, hati-hati. Nanti kalau bikin pengalaman kerja jasa bersakti, sudah nggak boleh ngarang. Karena pengalamannya jasa bersakti itu nanti hanya sesuai dengan pengalamannya yang diinput pada platform digital SIMPAN. Siapa? Itu Pak Jamal, Pak. Oh, Pak Jamal. Iya, Pak. Dulu janjinya kalau Pak Jamal itu kan personal. Kalau badan usaha Febri. Janjinya kan gitu, minggu kapan ya itu, ya. Jadi nanti kalau ikut tender APBN itu pengalaman kerjanya nggak boleh ngarang seketika itu, tapi tinggal unduh saja apa yang kita tulis disimpan. Juga, ya, Pak. Ya, Pak. ini juga untuk perizinan berusaha badan usaha. Ini nanti juga mempengaruhi di perizinan badan usaha. Jadi zaman sekarang itu kan zaman digital ya sudah ya. Nah, untuk masuk ke Simpan pakai www.simpan.pu.go.id gitu. Nah, saya khawatir aja ini, Pak. Kalau tender-tender pengalaman kerja tenaga konstruksinya dimintai pengalamannya nggak iso dikarang, Pak. Pengalaman tenaga kerjanya yang dipersyaratkan untuk tender itu hanya yang sudah disimpan begitu. Jadi ini warning banget ini untuk ke depan ini. Kira-kira begitu. Ya, baik, Pak. Oke. Sekarang masa transisi. Jadi ini berita baik. Apa yang saya sampaikan tadi itu untuk dana konstruksi mulai 2022. Karena sejak pelantikan pengurus LPJK periode 21-24 sampai akhir 21 ditetapkan sebagai masa transisi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu belum berlaku tahun 2021. 2021 itu masa transisi. Selama masa transisi, pelayanan sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan oleh LPJK. Oh ya, nyambung Pak Jarod tadi. Pada kesempatan lain saya akan memaparkan tentang ini persyaratan kompetensi
kontraktor di masa depan ya. Ini saya kan baru bicara tentang orang per orangnya, tenaga kerjanya ya. Nah, untuk badan usahanya, kontraktornya itu juga udah banyak peraturan-peraturan baru lagi. NIB-nya nggak boleh ngawur sekarang, ya. Ada syarat-syaratnya begitu. Dan juga tentunya tenaga kerjanya. Lanjut. Selama masa transisi, proses pengajuan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilakukan melalui Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi. Tapi ingat ya, milih Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, milih yang sudah terakreditasi. Karena hanya asosiasi profesi yang sudah terakreditasi saja yang bisa membuat LSP. Kalau Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang belum terakreditasi, tidak bisa membuat LSP. Kalau tidak bisa membuat LSP, tidak bisa melakukan sertifikasi kompetensi kerja gitu. Nah, ini berita baiknya. Selama masa transisi, sertifikasi kompetensi kerja konstruksi biayanya gratis karena telah dibebankan pada APBN 2021. Jadi semestinya kalau kita tahu hal ini, pada tahun 2021 ini ayo ngurus sertifikat kompetensi kerja gratis. Nah, selain gratis, persyaratannya belum seperti yang saya sampaikan tadi. Apa yang saya sampaikan tadi itu berlaku setelah LSP terbentuk. 2021, asumsi LSP belum terbentuk, berlaku masa transisi. Diurus oleh Asosiasi Profesi dan LPJK, biayanya gratis. Jadi kesempatan 2021 itu mestinya yo gratis, caranya gampang. Ayo Pak Met, Pak Usin, staf-staf tekniknya cari sertifikat. Gratis gampang tahun 2021 itu. Kalau 2022 nanti angel dan bayar. Tapi bayarnya sudah tidak ugal-ugalan seperti tahun-tahun lalu karena mengurus sertifikat kompetensi itu sekarang sudah ada keputusan menteri tentang biayanya. Kalau yang tahun-tahun lalu kan ugal-ugalan, masing-masing sendiri-sendiri. Oke. Nah, sertifikasi kompetensi masa transisi itu masih seperti ini, masih yang lama. Belum pakai Garuda-Garudaan tadi. Garuda-Garuda itu kan yang dikeluarkan lewat LSP yang sudah terlisensi oleh BNSP. Di masa transisi ini masih laku. Sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan kerja ini masih laku. Ayo Pak Usin, Pak Slamet, cari sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan kerja, saoke-oke. Caranya gampang, biayanya gratis. Ayo, Uber Sakti barang. Ya, itu gratis gampang. Lah kok kita nggak memanfaatkan. Nah, yang ini nanti berlakunya kalau yang gratis ini berlakunya sampai kapan, Pak? Sama nanti akhir tahun, Pak. Bukan, maksudnya berlakunya sampai nanti tahun 22 berarti harus bikin baru. Apa itu? Jadi gini. Masa transisi itu sampai 2023 atau 2004. Jadi asumsinya tahun depan itu LSP-nya pun belum punya LSP semua gitu. Jadi kalau nggak salah di 3 tahun masa-masa transisi ini. Dan saya berharap bagi orang-orang yang sudah memperoleh sertifikat ini nanti tinggal ganti nama. Ini sedang diperjuangkan gitu, Pak. Jadi yang sekarang sudah memperoleh SKA itu nanti kalau asosiasi profesinya sudah punya LSP, ini sedang diperjuangkan tinggal apa jenenge? Tinggal ganti nama gitulah. Tinggal ganti baju, ya. Ganti baju. Itu sedang diperjuangkan, Pak ya. Sedang diperjuangkan seperti itu. Jadi mestinya tahun ini mumpung gratis, mumpung gampang, ayo golek sertifikat. Kalau ganti baju nanti berhasil, wah kita langsung punya sertifikat burung Garuda gitu loh. Ya. Nah, begitu. Nah ini pertanyaannya kan, ngene jasa bersakti saya ngurus sopo, yang punya perhatian ke sini gini-gini itu siapa gitu.
Itu pertinyi kan seperti itu, pertinyi itu. Betul Pak, betul. Nah, betul. iya lho, aku roh. Masa Pak Jamal digantung ya sakno Pak Jamal. Nah, kebetulan saya agak paham ini karena selama masa transisi saya ditunjuk sebagai asesor kompetensi masa transisi gitu loh. Ini ngisor dewe Wahyu. Jadi selama masa transisi itu saya sudah nguji 20 tenaga kerja kemarin itu. Gitu ya. Nih, sudah ada. Selama masa transisi itu ngajukannya kemana? Ke asosiasi. Ingat ya, asosiasi yang dipilih asosiasi yang terakreditasi ya. Jangan milih asosiasi sembarang. Ini sudah ada hari-harinya. Caranya gampang, bayarnya gratis. Yes. Oke. Penutup. Senang saya. Jadi mulai tahun 2022 itu tidak ada lagi sertifikat keahlian dan keterampilan kerja konstruksi karena telah diganti menjadi sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Selama tahun 2021 diberlakukan masa transisi di mana layanan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi diberikan secara gratis karena biayanya dibebankan pada PBN 2001. Saya tambah cerita ya, itulah sebabnya maka banyak asosiasi profesi di tahun 2021 ini nangis Pak, karena tidak dapat pemasukan. Biasanya asosiasi profesi itu kan dapat masukan dari anggotanya yang ngurus-ngurus sertifikat itu Pak. Nah ini semuanya ditanggung negara gratis ya nangis. Saya kan bendahara HPJI Jawa Timur, yo nangis Pak. Orang oleh pendapatan. Nah, sertifikat kompetensi kerja bisa diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi yang telah dilisensi oleh BNSP. LSP jasa konstruksi itu dibentuk oleh Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang telah diakreditasi. Saya bulan baleni ini. Oke. Kompetensi kerja dapat diperpanjang dengan syarat memenuhi SKPK, satuan kredit pengembangan keprofesian yang telah ditentukan. Ya, jadi ayo budaya baru. Untuk memperoleh SKPK itu ya harus ikut training, ikut seminar, bikin makalah dan lain-lain gitu. Ini nggak bisa hanya kerja di jasa bersakti tok, nggak ikut seminar, nggak ikut nulis-nulis, nggak bisa memenuhi satuan kredit pengembangan keprofesian ini gitu. Ayo budaya baru ini, budaya baru kita budayakan. Terakhir, nah ini data pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi itu zaman sekarang harus dicatatkan pada pemerintah pusat melalui platform digital simpan, di mana manfaatnya untuk proses perizinan dan untuk tender. Sudah nggak bisa lagi pengalaman kerja kita tulis cepet-cepetan gitu, enggak. Jadi pengalaman kerja adalah hanya yang sudah ada di platform digital simpan, nggak bisa nambah-nambah gitu. Gitu. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.